Habis ngopi ya. Juga rekan-rekan yang ada di Zoom. Sudah siapakah yang hadir Bapak Abraham dan ribuan keturunannya sudah hadir di sana untuk bersama-sama dengan kita memuji Tuhan ya. Luar biasa hari ini. Momon aman Mon? Luar biasa ya semuanya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Monica. Kita bersyukur bahwa karena kasih dan kemurahan Tuhan kita semua berada di sini bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan orang-orang kudus untuk mencari wajahnya, mendengar suaranya, berkumpul bersama dengan rekan-rekan kita yang lain. Sebelum kita mulai saya undang Broken Saint semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan di surga, turun di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang kudus dan yang aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum nanti lama berdiri, saya persilahkan kembali duduk. Kita mau nyanyikan sebuah lagu ini. Pertama akan dinyanyikan oleh wanita, nanti bait kedua oleh laki-laki ya. Before the world began, you were on his mind, and everything you cried is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. There's nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you. Let's sing together. Come to the Father. Don't your gift is more. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power out of the world, power of his love. Everything was done so you would come. Before the world began, before the world began, you were on his mind. Every time you cry, His precious in his eyes. because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. Oh, nothing you can do could make him love you more. Nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you. Oh, come to the Father.
to give this one. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the word, power of His blood, everything was done so you come to the Father. Don't you give this more. Broken hearts, broken life, He will take them all. The power of the word, the power of His blood, everything was done so you come to the Father. Don't you give this more. Broken hearts, broken life, He will take them all. The power of the word, the power of His blood, everything was done so you will come. The power of the word, power of His blood, everything was done so you will. Power of the word, the power of the word, the power of His blood, everything was done so you will come. Oh, everything was done. Yeah. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you, my life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you, my Lord, we raise. You are awesome in this place, mighty God. You're awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you, my Lord, we raise. You are awesome in this place, mighty. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you, our Lord, we praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are
Engkau ajaib buat setiap kami Tuhan. Bahkan perbuatanmu, karyamu, kasihmu melebihi dari apa yang dapat kami bayangkan, melebihi dari apa yang dapat kami rasakan, melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan. Sungguh kemurahanmu nyata dalam setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Oke. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, kau segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja Atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran, tak terbayang dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta samanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang ajaib untuk Raja mulia. Ya, sepertinya kita sudah siap menerima abundance of rain. Berkat, cuan. Oke. Cuan. Yang siap menerima berkat dari Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. I can hear the sound, it's the sound of the abundance of rain. I can see the cloud, filled with God's favor, it's leading this way. Heavenly raindrops fall on me as I worship you this day. My heart is glad to receive what's for me in the abundance of rain. Woo! I can hear the sound, it's the sound of the abundance of rain.
worship you this day. My heart is glad to receive what's for me in the abundance of rain. Lord, you can shower your goodness, sprinkle your mercy, pour out your blessing. Lord, I'm ready. Cover me, Lord, completely. Till this life that I know has been changed. The abundance of rain. Yeah, I can hear the sound of the abundance of rain. I can see the cloud filled with God's favor. It's heading this way. Heavenly raindrops fall on me as I worship you this day. My heart is glad to receive what's for me in the abundance of rain. Yeah, Lord, you can shower your goodness, sprinkle your mercy, pour out your blessing. Lord, I'm ready. Cover me, Lord, completely. Till this life that I know has been changed. The abundance of power, your goodness, sprinkle your mercy. Pour out your blessing, Lord, I'm ready. Cover me, Lord, completely. Till this life that I know has been changed. In the abundance of power, your goodness. Sprinkle your mercy, Yeah. pour out your blessing. Lord, I'm ready. Cover me, Lord, completely. Till this life that I know has been changed. In the abundance of rain. In the abundance of rain. In the abundance of rain. Oke, Wuhu. Luar biasa, berkat melimpah. Ya, silakan duduk. Broken Saint. Kok seneng yang kayak gitu? Ya. Kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah semuanya itu terjadi, semuanya dimungkinkan in Christ alone. In Christ alone will I glory. Though I could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength and love I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, He's Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains my closest to the glory
source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my my source of strength, my source of hope, Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. He never gave victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Di momen pengakuan dosa kali ini, izinkanlah saya berbagi dari bahan reflektif yang saya bawakan dari kehidupan sehari-hari. Dan izinkanlah saya mengawali dengan satu bacaan perenungan dari doa Sang Katak yang berjudul Desah Itu Melebihi Doa. Seorang tukang sepatu mendatangi Rabi Ishak dari Ger dan bertanya, "Katakan kepadaku, apa yang harus kulakukan dengan salat subuhku? Pelangganku orang-orang miskin yang hanya punya sepasang sepatu. Biasanya aku menerima sepatu mereka sudah terlampau petang, lalu mengerjakannya sepanjang malam. Di waktu fajar, aku masih mengerjakannya. Kalau-kalau pelangganku mau mengambilnya sebelum berangkat kerja. Sekarang pertanyaanku, bagaimana dengan salat subuhku?" Pungkasi tukang sepatu. "Apa yang kau lakukan sampai sekarang?" tanya Rabi. "Sesekali aku cepat-cepat menyelesaikan salat subuhku lalu kembali bekerja. Tetapi kemudian aku merasa bersalah. Kali lain kulewatkan waktu salatku. Tetapi aku juga merasa kehilangan sesuatu. Dan kadang-kadang ketika aku mengangkat palu dari sepatu, aku hampir mendengar hatiku mendesah. Sungguh celaka aku ini, karena aku tidak mampu melakukan salat subuhku." Kata sang Rabi, "Seandainya aku Tuhan, aku akan menghargai. Desahan itu lebih daripada doa." Saya adalah seorang sales yang hidup di jalanan, setiap hari mengitari jalanan Jakarta. Duduk di dalam taksi terkadang menjadi suatu tempat rehat, dan terkadang menjadi suatu tempat yang sangat saya sesalkan. Hidup saya hampir setiap hari berburu dengan waktu yang berkejar-kejaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Dituntut dengan target yang tiap bulan, yang harus dicapai dan tidak pernah ada kata selesai di dalamnya. Ketika bulan pertama sudah achieve, ada target bulan depan yang harus dicapai. Dan begitulah seterusnya. Sering sesekali kekhawatiran saya alami. Memikirkan kemana lagi saya harus cari bisnis untuk bisa achieve target bulan ini. Kekhawatiran ini sering sekali menjadi suatu dilema yang melanda, di mana saya tidak bisa damai melewati hari-hari. Bergumam terus di dalam hati, dan di saat bersamaan kekhawatiran ini membuat saya lebih bergantung kepada Tuhan. Perenungan demi perenungan sering timbul di perjalanan, ketika di dalam taksi, dan tak jarang pula doa terpanjatkan di dalam suasana hening antara hati dan pikiran diri. Saya belajar kekhawatiran mungkin sulit untuk tidak dialami oleh setiap manusia.
Setiap kita pasti pernah memiliki rasa kekhawatiran di dalam hidup. Namun, ternyata di saat kekhawatiran kita terus yang semakin membesar, Tuhan tetap di sana melihat bahwa ada Dia bergumul bersama di dalam kecemasan hidup kita. Dan disinilah perjalanan iman yang menyertai sebagai sebuah relasi yang intim bersama Sang Pemilik kehidupan itu. Kenyataannya, ketika kita sedang khawatir, di saat itu pun kita sedang membawa list permohonan doa kita kepada Tuhan. Kita memiliki tujuan untuk bertemu dengannya. Kita promo menuliskan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan lagi-lagi firman-Nya yang selalu mengingatkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan lagi-lagi saya pun tidak bisa menemukan jawabannya. Kekhawatiran mungkin terus akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun, mari sejenak kita renungkan Broken Saints. Jika hidup tidak hanya berbicara hari ini dan esok, apakah kita selalu mau memberi yang terbaik untuk hari-hari yang kita lewati? Sering sekali kehidupan yang kita alami memberikan banyak kekhawatiran yang tidak pernah tahu kapan usai. Banyak hal di dalam kehidupan ini tidak bisa dimengerti dan dengan cepat, dan terkadang juga tidak semua kita temukan di dalam jawaban doa. Namun, sekalipun doa tidak dijawab, mengapa kita selalu mendoakannya? Kita masih saja selalu berharap dan kita selalu bisa berserah kepadanya. Bukankah itu perjalanan iman yang ditempuh dengannya? Bukankah itu semua karena kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita? Bukankah Dia selalu menemani kita dalam kehidupan sehari-hari sampai sejauh ini? Bukankah kasih karunia-Nya cukup bagi kehidupan kita? Sekalipun jalan di depan kita buntu, namun Dia selalu menyertai. Sekalipun terang berubah menjadi gelap, tidak akan pernah ada yang bisa mengubah kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Dia adalah jawaban dari segala sesuatu kekhawatiran. Dia adalah jawaban dari tidak adanya jawaban kita. Bahkan lebih dari tulisan dan sebuah perenungan yang kita bawakan di dalam kehidupan kita kepadanya. Dia adalah Allah yang paradoks. Dia akan mendefinisikan dirinya sejauh mana Dia ingin mendefinisikan dirinya kepada kita. Broken Saints, mari kita ambil waktu sesaat untuk merenung. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sejauh ini di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari demi hari yang kami lewati, selalu ada Tuhan di sana memegang dan memeluk hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan selalu ada, bahkan di saat kami tidak tahu kemana arah kami untuk berjalan melewati hidup. Terima kasih karena Tuhan selalu menjawaban di dalam setiap pertanyaan di dalam kehidupan yang fana ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus bersyukur dan ajarkan kami untuk terus percaya bahwa ada Tuhan menyertai hidup kami. Bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kami melewati kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Inilah petunjuk hidup baru. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memikul. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and have my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. I place my trust and find my glory in The power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Silakan duduk, Broken Saints. Nas firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini datang dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-17 sampai 46, kisah Elia di Gunung Karmel. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyara yang 400 itu yang dapat makanan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tapi kalau Baal, ikutilah dia."
Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu lagi, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, coba panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia lagi merenung, mungkin lagi sibuk banyak urusan, mungkin dia pergi, barangkali ia tidur dan belum bangun. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tetap tidak ada suara, tetap tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Lagi katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, lagi untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sesudah itu ia berkata kepada bujangnya, naik ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, sekali lagi pergi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang panjang tapi nggak apa-apa karena agak bisa memahami ini ya konteksnya dan apa yang terjadi kurang lebih pada hari itu. Izinkan saya sambil duduk hari ini dan menyapa yang ada di ruang Zoom.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Engkau mau berbicara kepada kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di firman-Mu. Berbicara Tuhan, karena kami mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Tes, saya harap suara saya kedengaran ya. Baik. Oke, shalom semuanya. Hari ini saya bersyukur karena masih bisa kembali ke tempat ini dengan sudah sedikit pulih gitu ya, dengan luka-luka Kristus membawa padaku ada luka-luka Kristus gitu ya. Untuk haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Gitu, dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul From Achievement to Fulfillment Part 4 gitu ya. The presence and the blessings gitu. Oke, next dulu. Khotbah ini adalah khotbah seri yang tidak diprediksi gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah waktu itu Pastor Vicky from competition to collaboration, and then yang kedua Pastor CJ deeper perspective of repentance, lalu Yulia kemarin ada emptiness is fullness gitu ya, kosong adalah isi. Dan Freddy ngaku-ngaku bahwa dia itu sebenarnya adalah part 1,5 gitu kan gitu. Tapi karena judulnya beda Fred, jadi nggak diakui gitu ya. Mestinya pakai antitesis ya. Kata siapa gitu kan gitu. Nah itu mungkin akan diakui gitu ya. Nah hari ini kita akan bicara tentang the presence and the blessings. Mari kita sama-sama membaca dari 2 ayat saja gitu ya. Saya ayatnya cuma 2. Tadi Pastor CJ sudah membacakan ayatnya berapa? 40? Banyak lah ya pokoknya ya. Gitu, 31 ayat. Oh, wow. Gitu. Kita akan membaca 2 ayat saja dari Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Kita baca sama-sama, kita berikan penekanan ya. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 2 ayat yang sederhana tapi merangkum begitu banyak hal. Kenapa tadi dibaca seperti itu gitu? Kenapa dibaca yang panjang lebar? Karena itu akan menjelaskan tentang si 2 ayat ini gitu ya. Yang pertama, jadi pertanyaannya nanti akan ada bahwa apakah this is achievement atau fulfillment? Menurut saudara, apakah menahan hujan dan menurunkan hujan adalah achievement dalam hidup Elia, ataukah menahan hujan dan menurunkan hujan adalah fulfillment dalam kehidupan Elia? Gak perlu dijawab sekarang gitu ya. Lihat aja, pandangi wajah kiri kanan baik-baik gitu kan, pandangi wajah orang kiri kanan baik-baik gitu kan. Apakah dia bingung? Bagus gitu ya. Oke. Nah jadi Elia adalah manusia biasa. Saya mau mulainya. Yang pertama adalah bahwa Elia gitu ya, gitu ya. Saya pikir Elia tidak pernah berpikir bahwa ia adalah sosok manusia yang luar biasa. Elia bukan sahabat super, ya nggak sih gitu kan? Gitu. Salam sahabat super, gitu kan? Gitu. Dan saya selalu suka nonton itu ya. Suka nonton itu karena menurut saya adalah yang nonton itu benar-benar sama-sama ini. Jadi manusia super gitu kan, manusia super gitu ya. Jadi kalau misalnya di ini kan semuanya manggut-manggut gitu kan, padahal sama-sama ngerti. Yang ngomong nggak ngerti, yang dengar juga nggak ngerti gitu kan gitu. Begitu juga frekuensi. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan ala-ala motivator seperti itu di dalam gereja. Apa kabar teman? Siapa? Apa kabar? Gitu kan. Dan luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Gitu kan, gitu. Padahal gitu ya, padahal Alkitab mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Saya pikir Elia nggak pernah berpikir bahwa dia adalah sosok manusia luar biasa. Dia adalah manusia biasa. Dan begitu juga kita juga perlu untuk menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Ya, kabar kita ketika ditanya, ya gimana kabar lu? Lu lihat aja, ini action speaks louder than words kan gitu ya. Gitu. Apa kabarmu Tim? Ini action speaks louder than words. Tapi di dalam anugerah Allah, saya pikir bahwa kabar kita selalu biasa di dalam anugerah Allah gitu ya. Anugerahnya belum berakhir dalam hidup kita, masih bisa ada di sini, itu adalah anugerah Allah. Jadi
Elia adalah manusia biasa. Nah, Yakobus menuliskan bahwa Elia adalah manusia biasa, namun ia memiliki Allah yang mendengar doa. Itulah sebabnya Elia berdoa. Oke? Saya nggak mau bilang bahwa kadang-kadang kan saya nggak ingin terjebak untuk mengatakan begini, Elia adalah manusia biasa, tapi ia memiliki Allah yang luar biasa, gitu kan? Oh, haleluya, gitu kan? Biasa gitu kan? Dia itu manusia biasa, tapi dia punya Allah yang luar biasa. Ada amin, saudara, gitu kan? Gitu. Saya nggak ingin terjebak di situ. Saya ingin mengatakan bahwa Elia manusia biasa, tapi dia punya Allah yang mendengar doa. Karena penulis satu raja nggak berpikir tentang Allah yang luar biasa loh. Saya yakin bahwa penulis satu raja juga bukan sahabat super, gitu kan? Gitu. Dia ingin menekankan tentang Allah yang mendengar doa. Di dalam satu sejarah iman. Kalau kata Pastor CJ, ini ditulis belakangan terserah mau ditulisnya kapan gitu ya. Gitu. Tapi penekanannya dari penulis satu raja-raja ada Allah itu mendengar doa. Sama-sama katakan mendengar doa. Kasih tahu kiri kanan, Allah yang mendengar doa. Ya. Jadi Elia manusia biasa tapi dia punya Allah yang mendengar doa. Itulah sebabnya Elia berdoa. Nah, saya ingin kasih lihat begini, bahwa di dalam apa yang diceritakan oleh Yakobus di 2 ayat itu, ternyata ini melintasi ada beberapa cerita yang nggak mungkin saya bacakan semuanya, gitu ya. Jadi ceritanya yang di Yakobus cuma 2 ayat itu, ternyata tuh ada beberapa cerita. Saya mulai dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama aja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, wes mantap banget gitu kan, nggak akan ada hujan, kecuali kalau gue katakan, gitu kan, demi siapa? Demi Tuhan, gitu ya, demi Tuhan yang hidup, gitu kan. Katanya dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai nanti 3 tahun dan 6 bulan seperti yang ditulis oleh Yakobus pasal yang kelima, itu ada beberapa cerita yang perlu kita pikirkan di sini. Yang pertama tentang bagaimana Israel bisa bertahan hidup selama 3 tahun dan 6 bulan tanpa hujan. Oke. Lalu juga ada kisah janda di Sarfat. Oke, di dalam pasal 17 itu nanti baca sendiri. Kalau dibacain nama Pastor CJ, lebih ngebut lagi dia, gitu kan, gitu ya. Kisah janda di Sarfat dan pertandingan di Gunung Karmel. Kan ya, kayak misalnya kayak pertandingan di Gunung Butong gitu, itu lebih keren gitu. Tapi karena waktu itu belum tahu Gunung Butong, jadi pertandingan di Gunung Karmel gitu ya. Iya gitu kan, ada pertandingan di Gunung Butong gitu. Nah, Raja Ahab, jawabannya adalah Raja Ahab adalah faktor Israel dapat bertahan hidup 3,5 tahun tanpa hujan. Ternyata setelah baca-baca kiri kanan, Ahab adalah seorang raja yang sangat hebat, ambisius, dan pintar. Pada zaman Ahab terdapat sistem irigasi yang kompleks di lembah Yordan memanfaatkan air dari sungai Yordan. Yang kedua, di daerah-daerah yang lebih kering, para petani menggunakan sistem irigasi tetes untuk menghemat air. Jadi irigasi tetes itu langsung kepada akar. Dan yang ketiga, ada waduk-waduk dibangun untuk menyimpan air hujan sehingga dapat digunakan selama musim kemarau. Berarti teknologinya pada waktu itu Ahab ini sudah sangat jenius. Ahab sebagai seorang pangeran, waktu dia masih pangeran, anaknya Omri, dia itu memiliki pendidikan yang sangat baik. Nggak tahu satu semester berapa ratus juta ya kan, gitu ya. Anak aja gitu kan, boleh lah ya gitu. Tapi ini contoh gitu ya. Gitu. Nah, tapi Ahab ini pangeran, dan ketika dia menjadi raja tentunya dia memiliki kemampuan yang sangat cakap. Nah, berikutnya gini, bukan hanya sistem irigasi, berikut ini adalah rentetan achievement-nya Ahab. Next ya Is ya. Nih, achievement-nya Ahab nih. 1, dia menjaga perdamaian dengan kerajaan Yehuda di selatan lewat perjodohan anak-anak mereka. Israel di utara, Yehuda di selatan, jodohin anaknya, aman. 2, dia menaklukkan beberapa wilayah tetangga termasuk kota-kota Hazor, Ramot Gilead, dan Gilead. Gitu ya. Membangun infrastruktur seperti jalan raya dan memperkuat pelabuhan untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian. Pelabuhan mereka ada di atas. Sehingga apa yang dibangun oleh Salomo pada waktu itu untuk mengirimkan kapal-kapal dari Tirus untuk membangun bait Allah, itu dijaga oleh Ahab, diperkuat. Dia memperluas lahan pertanian dan mengembangkan industri peternakan. Pertanian dan peternakan itu sangat canggih, termasuk salah satunya di 1 Raja 21 nanti tentang masalah kebun anggur Nabot. Gitu ya. Jadi Ahab ini benar-benar
pintar. Dia membangun beberapa kota baru, termasuk Samaria, dia perbesar sebagai ibu kota. Dan dia menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir dan Asyur. Ahab memiliki begitu banyak achievement. Oke? Di sini kita melihat bahwa Ahab itu punya achievement. Dan nggak hanya achievement, yang mengejutkannya adalah, berikutnya adalah, dengan istri yang datang dari keluarga kerajaan bahkan disebut sebagai nabiah. Bandingkan Wahyu 2 ayat 20, nabiah Isabel gitu ya. Berlimpah harta kekayaan, membangun banyak bukit-bukit pengorbanan di setiap wilayah Israel. Ahab menjadi sosok raja yang tidak hanya memiliki achievement tapi juga menghidupi satu fulfilling life. Sampai Elia muncul dan mengecaukan semuanya karena kurs achievement dan fulfillment-nya berbeda. Ini masalahnya. Kalau tidak ada Elia, Ahab hidup baik-baik saja, teman-teman semua. Punya istri, anak raja Sidon, Isabel. Nabiah pula. Rohani ini, anak raja, rohani pula. Walaupun dewanya beda, ya nggak apa-apa ya, gitu kan. Dia menyembah Baal dan Asyera. Baal itu adalah dalam dunia Kanaan kuno, Baal ini adalah bapak, Asyera adalah ibu, kan? Punya bapak, punya ibu, wah keluarga sehati, keluarga cemara, kan? Dalam dunia dewa-dewa ada keluarga cemara gitu ya. Ahab punya harta, punya kekayaan, dia punya bukit pengorbanan. Di semua bukit-bukit Israel itu ada bukit pengorbanan. Kurang rohani apa dia? Okay? Punya pos PI-nya banyak dia, kan gitu. Ahab menjadi sosok raja yang nggak hanya punya achievement, dia punya fulfillment, dia nggak ganggu siapa-siapa, dia bisa bikin stabilitas di sini. Sampai Elia muncul dan Elia mengacaukan semuanya karena apa? Karena kursnya berbeda nih. Kurs achievement dan fulfillment-nya Elia berbeda dari Ahab. Itulah sebabnya saya pikir bahwa kenapa kita perlu banget untuk menentukan siapa kita di hadapan Allah. Untuk tidak membandingkan kita dengan orang lain. Karena apa? Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menemukan kurs yang berbeda. Dan di dalam kehidupan ini, mulailah masalah. Nah, lalu kita perlahan-lahan kita lihat step by step ya. Ketika mulai kekeringan, di tengah-tengah Ahab yang hebat ini, nah kita mulai melangkah satu persatu. Masalah kekeringan dan kelaparan berdampak sampai ke Sarfat di daerah Sidon. Ingat, bahwa Sidon adalah negeri asalnya Isabel. Apa-apaan Tuhan suruh si Elia untuk pergi ke Sidon dulu gitu kan, ke Sarfat. Nah, dia masuk dulu ke Sarfat, ke Sidon. Tuhan mengirim Elia pada seorang janda, ayat 9, diberikan makan dan minum dengan mujizat dari Tuhan. Janda itu bilang apa? Aku cuma punya sedikit minyak dan segenggam tepung. Habis aku makan dan anakku, aku akan mati. Tapi Elia bilang, kasih aku makan dan kamu akan hidup. Oke? Dan Tuhan membuat itu minyak nggak habis-habis, tepung nggak habis-habis. Lalu anak si janda jatuh sakit dan mati, sehingga si janda mempertanyakan kedatangan Elia yang bawa sial. Seolah-olah bahwa ini udah datang minta makan, gue kasih makan, bawa sial, anak gue mati sekarang. Lalu Elia berdoa dan Tuhan menjawab doa Elia dan membangkitkan anak yang mati. Ayat 18 sampai dengan ayat 23. Ternyata terlihat bahwa Elia yang lagi ngumpet di sungai Kerit itu sekarang disuruh ke Sarfat dulu, daerah Sidon. Di daerah di mana Isabel itu adalah putri, diakui. Dan ternyata di situ pertolongan Tuhan melalui doa Elia pada janda di Sarfat membuktikan 3 hal. Yang pertama, Tuhan besar sampai keluar Israel. Yang kedua, Tuhan tetap mendengarkan doa yang dinaikkan untuk orang asing. Dan yang ketiga, Tuhan selalu menunggu sampai akhir untuk menjadikan dirinya mendapatkan semua pujian. Di ayat ke-24 dikatakan begini, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Elia yang berdoa membuat Tuhan menang di kandang lawan. Ini nggak main di Old Trafford ini. Ini main di kandang lawan ini. Dan Elia yang berdoa membuat Tuhan menang di kandang lawan. Ya kan? Tuhan, Elia disuruh ke Sarfat, Elia masuk di Sarfat, Elia berdoa di sana, Tuhan melakukan mujizat di Sarfat, di Sidon, di kandangnya Isabel. Tuhan menang di kandang lawan. Saya pikir bahwa kemenangan di kandang lawan itu yang paling gila adalah yang dilakukan oleh orang ini. Gitu ya. Saya menjadi ingat next. Ini adalah Zlatan Ibrahimovic gitu ya.
ketika dia dikontrak sama Galaxy, yang dia lakukan pertama adalah dia pasang iklan di LA News. Dia bilang ini, Dear Los Angeles, you're welcome. Gitu kan gitu. Dia nggak bilang bahwa saya akan menangkan piala untuk klub ini, nggak. Dear Los Angeles, you're welcome. Gitu kan? Karena dia Zlatan, gitu kan? Gitu. Elia juga gitu. Karena dia berdoa, gitu, dia menang di kandang lawan. Jadi yang harus kita lakukan setelah itu Elia akan mikir gini bahwa oke, let's bring it home, gitu ya. Next ya. Mari bawa pulang ke kandang sendiri. Gitu kan? Gitu ya. Gitu. Setelah menang di kandang lawan, menang di Salfat, menang di Sidon, ayo bawa pulang ke kandang sendiri. Gitu kan? 1 Raja-Raja 18, gitu ya. Hah? Tadinya berpikir bahwa ini nggak akan menang tadi malam, ternyata menang gitu kan. Udah gua tag padahal di Instagram gitu kan. Dan saya nonton, tahu nggak, tadi malam tuh ya, gua masih nonton di itu ya, di di handphone karena udah mau tidur gitu. Udah menit 88 dan gua udah ngantuk banget, udah pasti menang gitu kan. Pas pagi-pagi tadi 2-1 gitu ya gitu. Dan ternyata seolah-olah bahwa oke, kita udah menang di Sidon, oke, let's bring it home. Kita udah menang di Sidon, let's bring it home. Dan itulah yang tadi dibacakan oleh Pastor CJ tentang pertandingan di Gunung Karmel. Yakobus melihat kepada kejadian di Gunung Karmel, bandingkan 1 Raja-Raja 18, satu orang Elia melawan berapa? 450 orang Nabi Baal, plus 400 orang Nabi Asyera, satu orang manusia biasa melawan 850 Nabi yang disupport oleh raja, militer, sebagian rakyat yang mau tidak mau harus percaya pada Allah-Allah asing itu. Yang kasih mereka hidup siapa? Yang kasih mereka hidup Ahab, bukan Elia. Ya kan? Elia di mana ketika mereka lagi pusing untuk mikirin ini? Elia lagi di Sungai Keret dan gak ada yang tahu dia di mana. Dan tiba-tiba dia pulang dan dia bilang, ayo kita tanding. Enggak, dikeroyok aja udah bagus. Makanya ketika Ahab ketemu, Ahab pertanyaannya apa? Engkau yang mencelakakan Israel. Kan? Lalu Ahab bilang apa? Lalu Elia bilang apa? Bukan aku tapi engkau. Gitu kan gitu. Jadi seolah-olah bahwa bagi Ahab dia ini nggak ada signifikansinya, sehingga harus ditanya, engkau yang mencelakakan Israel. Lu orangnya, gitu kan? Oh, lu orangnya yang mencelakakan Israel, bukan gue, tapi lu yang mencelakakan Israel. Dan Ahab ini mendukung semua nabi ini, makanya ada 850. Gitu kan? 850 dari mereka melawan satu orang nabi, gitu kan? Jadi bagaimana kalau misalnya satu orang hamba Tuhan, satu orang nabi mengatakan A melawan 850 orang lainnya mengatakan B dan lebih meyakinkan. Ayat 24, dan pertandingan itu dibilang gini. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Fair, it's okay, let's do this. Dialah Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Elia memanggil Allahnya, sedangkan 850 nabi lainnya memanggil Allah-Allah mereka. Bahkan Elia mengejek mereka, ayo panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia lagi merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kemudian nabi-nabi itu berteriak lebih keras dan melakukan beragam ritual sampai kerasukan. Oh, wow. Namun Alkitab mencatat, penting loh, ayat 29. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Bukankah di sini menjadi satu, bukankah di sini kita melihat bahwa posisi Tuhan menjadi antitesis dari ketiga hal ini? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersuara, Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang memperhatikan. Menjadi satu antitesis dari kehidupan dewa-dewa ini. Bahwa dewa-dewa ini tidak ada suaranya, tidak ada jawabannya, dan tidak memberikan perhatian on whatsoever dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan yang disembah oleh Elia, si penulis 1 Raja-Raja mau menekankan bahwa Tuhannya Elia adalah Tuhan yang bersuara, Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang memberi perhatian.
Nah, di dalam konteks berdoa ini, kegagalan 850 Nabi Baal itu bukan terletak pada kurangnya iman. Mereka percaya, tapi melainkan terletak pada ketiadaan kuasa dari Allah mereka. Dan setelah itu giliran Elia, ia berdoa nggak panjang-panjang, nggak diulang-ulang gitu ya. Saya suka bilang sama Dila ya gitu ya, kalau misalnya ada orang yang berdoanya panjang diulang-ulang gitu, dulu saya suka bilang gini, ikhlas gitu ya gitu. Panjang, nggak diulang-ulang, nggak teriak-teriak. Elia hanya sekali berseru, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Siapa yang membuat pertobatan? Allah. Jawab aku ya Tuhan. Kalau Tuhan menjawab aku, ini bukan karena untuk kehebatanku. Kalau Engkau jawab aku, biarlah mereka tahu bahwa Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali. Dan saya suka hasilnya. Di ayat 38 dan 39 dikatakan gini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Lalu orang-orang menjadi percaya. Ketika seluruh umat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, here's the idea about from achievement to fulfillment. Setelah kita melihat adanya class yang begitu rupa, apa posisi from fulfillment to achievement? Kenapa ini menjadi part 4? Kenapa the blessings, kenapa the presence and the blessing? Karena nggak kita berpikir gini, mereka butuhnya air, tapi yang diundang adalah api. Okay? Mereka membutuhkan air, tapi yang diundang adalah api. Allah yang menjawab dengan api adalah Allah yang benar. Dalam dunia Timur Tengah kuno, api melambangkan kekuatan, kesucian, dan kehidupan. Api melambangkan presence. Kehadiran Allah di tengah umatnya, Allah berbicara, Allah menjawab, Allah memperhatikan. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap achievement, di dalam achievement yang saudara lakukan, dan ketika saudara memiliki beragam fulfillment, mungkin kita melihat temen gue nggak ke gereja, tapi hidupnya fulfill aja tuh. Temen gue ke gerejanya kayak gitu doang, gitu. Tapi dia hidupnya baik-baik saja. Lalu apa bedanya? Sedangkan hidup gue masih lebih struggle, gitu kan? Dengan kita melihat bahwa in the end, God's presence itu lebih penting daripada His blessing. His presence is always, it's more important than His blessings. The presence of God membangkitkan the acknowledgement of God mengawali the blessings of God. Hadirat Allah membangkitkan pengenalan akan Allah, dan pengenalan akan Allah mengawali berkat. Dan kalau kita melihatnya dari sisi gereja Roma Katolik, Paus Pius ke-11 mengatakan Pax Christi in Regno Christi. Ketika Allah mengakui secara pribadi dan di hadapan publik bahwa Kristus adalah Raja, maka masyarakat pasti menerima berkat, kelepasan, keteraturan, dan damai sejahtera yang harmonis. Ini yang namanya teologi Shalom. Dong, gitu kan? Pax Christi and Regno Christi. Di mana Kristus diakui, di situ hadiratnya, berkatnya dirasakan. Yang kita tahu cuma Pax Neerlandica, gitu kan? Damai dan bersatu di bawah kekuasaan Belanda. Dulu kita diajarinnya gitu. Gitu kan? Dan ini Divide et Impera. Gitu kan? Gitu. Pelajaran sejarah dulu gitu. Tapi Paus Pius mengatakan Pax Christi and Regno Christi, di mana Kristus diakui, when you recognize Christ, di situ damai sejahteranya dinyatakan. Tapi enggak selalu berbicara seperti ini dari sisi gereja Katolik ya. Penafsirannya seolah-olah dari sisi gereja Katolik ini loh, ya. Nah, kalau misalnya dari sisi evangelical, dia akan ngomong tentang pengenalan. Beda ya gitu ya. Jadi seolah yang tadi berbicara tentang shalom, kalau evangelical akan bicara tentang pengenalan akan Allah.
Lalu singkat kata singkat cerita hujan pun akhirnya turun gitu ya. Seperti yang diceritakan kembali oleh Yakobus dalam suratnya. Kontes berdoa dimenangkan oleh Elia, Allah membuktikan dirinya dan umat berbalik kepada Allah. Saya banyak mendengar kisah mujizat, namun terkadang saya mendengar hanya perkara ajaibnya tanpa disertai dengan kesedihan hati yang berbalik kepada Allah. Hanya sekedar masalah-masalah terjawab, berubah sebentar mendekati Allah, lalu berubah lagi menjauhi Allah. Itu bukan mujizat, itu sihir. Ya kan? Ini jadi sihir kita. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang penuh dengan sihir. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan sendirilah yang membuktikan dirinya melalui doa kita. Kita berdoa bukan dengan metode yang mengasihkan, doa semalam ceria. Gitu kan gitu. Kan ada ya gitu doa. Karena nggak mau menggunakan kata suntuk, jadi diganti dengan doa semalam ceria. Siapa yang pernah ikut doa semalam ceria? Apakah merasa ceria? Jadi apapun namanya gitu ya gitu. Suntuk tetap sebenarnya ngantuk kan gitu ya. Bukan metodenya, melainkan karena kita sadar bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi alasan kita berdoa. Sebagaimana Elia disebut manusia biasa, saya pikir kita semua yang bukan nabi tentunya pastinya lebih biasa lagi. Freddy apalagi, ya kan gitu. Diomelin yang ada dia, gitu kan. Namun ketika kita berdoa, Tuhan melaksanakan kehendaknya. Dan ketika mujizat itu terjadi, pertolongan diberikan, pastikan hati ini semakin mengenal Tuhan. Ini jawaban orang Injil ini. Kenapa? Harus ada pengenalan akan Allah. Tapi bagaimana kalau misalnya tanda shalom itu ternyata tidak terjadi, pengenalan akan Allah juga ya begitu-begitu aja. Mungkinkah ada alternatif lain selain daripada tanda shalom yang mungkin belum terjadi dalam hidup saudara? Mungkinkah ada alternatif lain dari kisah ini kalau pengenalan akan Tuhan juga belum sempurna dalam hidup Anda? Nah, itulah membawa saya kepada hal ini, the abundance of rain. Ya, the abundance of rain. Ayat 41 kan bilang ini, kemudian berkatalah Elia pada akhir, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi deral hujan sudah kedengaran. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Sekalipun yang mendengarnya hanya Elia, namun singkat cerita, hujan. Yang dengar cuma Elia loh. Bahkan bujangnya yang udah disuruh bolak-balik lihat apa gitu kan, udah naik 7 kali baru kelihatan oh ada awan kecil segede telapak tangan datang dari arah laut. Soalnya Elia mengatakan bahwa aku udah dengar ada hujan. Aku mendengar ada hujan. Sekalipun hujannya belum ada, sekalipun shalomnya belum terjadi dalam hidup saudara, sekalipun pengenalan saudara ketika saudara mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan saudara nggak lihat apa-apa terjadi dalam hidup Anda, saudara mungkin nggak lihat ada kehidupan yang berubah dalam hidup saudara, saudara mungkin melihat bahwa Tuhan ya pengenalanku ya gitu-gitu aja sama Tuhan dari dulu. Tapi ada sesuatu yang Elia dengar. Dan yang Elia dengar adalah the presence of God. Lebih daripada pengenalanmu akan Tuhan. Lebih daripada tanda-tanda shalom yang mungkin belum terjadi di dalam kehidupan saudara. Tapi the presence of God itu lebih nyata dalam hidup kita. J.I. Packer mengatakan, dalam analisis final, masalahnya tidak pernah apakah saudara mengenal Tuhan. Tapi analisis finalnya adalah Tuhan mengenal saudara. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pengenalan akan Allah, kita nggak akan pernah menemukan batasnya. Tapi batasnya selalu ada pada Tuhan yang mengenal kita. Tuhan yang mengenalmu. Tuhan yang tahu kenapa engkau menangis ketika lagi ngomong sama Pastor Chandra. Ya, gitu ya. Oh, gitu. Oh. Come on, gitu kan. Tuhan mengenal kita. Caring. Gitu. Tuhan yang mengenal kita itu bukan tentang kita mengenal Tuhan. It's not always about we know God. Kita inginnya gitu ya, kita inginnya adalah ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita baik-baik saja,
diangkat naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor gitu ya. Gitu kan? Kita hanya melihat dalam kisah ini seringkali kita hanya melihat blessings-nya. Oke? Atau kedua, kalau kita kita mau mulai lebih lagi, nggak cuma kita lihat blessings-nya, kita melihat di acknowledgement-nya, kita melihat pengenalan akan Allah, umat berbalik. Tapi bagaimana kalau dalam kisah ini alternatif ketiganya adalah kita melihat hadirat Allah. Lebih daripada achievement hidup kita, lebih daripada fulfillment hidup kita. Jangan sampai pengenalan akan Allah membuat kita merasa fulfill, ya nggak? Kalau misalnya pengenalan akan Allah menjadikan itu menjadi fulfillment dalam hidup kita jadi sombong juga kayak orang muda itu. Aku kenal Allah itu, gitu kan? Aku punya misi, kalau kata Yulia kemarin kan. Kesombongan teologis, persaingan imajiner. Ini gara-gara persaingan imajiner semuanya ini kan gitu. Tapi jangan sampai gitu pengenalan akan Allah menjadikan kamu pikir bahwa cerita ini adalah tentang pengenalan akan Allah. Not necessarily loh. Bisa saja kita melihat itu. Makanya tadi saya bilang, kita bisa melihat kisah ini dari sisi blessings-nya. Kita bisa melihat kisah ini dari sisi pengenalan akan Allah, pertobatan, gitu kan, pertobatan satu bangsa. Tapi di analisa akhirnya yang mendasari segala sesuatu yang bisa terjadi adalah 3 tahun 6 bulan nggak hujan. Kenapa harus 3 tahun 6 bulan? Kenapa nggak 3 tahun aja? Kenapa nggak setahun 2 tahun atau 3 tahun aja? Kenapa nggak 3 tahun 5 bulan aja? Karena mungkin kalau 3 tahun dan 5 bulan Ahab itu masih santai. Karena mungkin gitu ya, I don't know, karena sistem irigasinya saya nggak tahu. Saya cuma membaca tentang itu. Tapi mungkin kalau 3 tahun 5 bulan atau 3 tahun 5 bulan 15 hari, mungkin Ahab akan tetap santai dan berpikir bahwa tenang, everything is under control. Tapi ketika dia menemukanmu, ketika Tuhan menemukanmu di ujung laut merahmu, kan? Ketika Tuhan menemukanmu, ketika yang kamu punya itu tinggal minyak satu tempayan dan tepung satu genggam, ketika Tuhan menemukanmu di saat dimana kamu nggak bisa apa-apa lagi, di situ Tuhan menyatakan siapa dirinya. Dan seringkali pada akhirnya kita melihat bahwa His presence itu yang mengubah segalanya. Hadirat Allah yang mengubah segalanya. Jadi saudara-saudaraku, Broken Saint, kalau kita melihat bahwa the idea from achievement to fulfillment, from success to significance, the presence to always end up in the blessing. The presence is always end up in the blessings. Tapi kalaupun kamu belum sampai blessingsnya, bahkan kalaupun kamu belum sampai pada pengenalannya, bahwa api yang turun itu menandakan Allah itu hadir. Di tengah kelaparan 3 tahun 6 bulan itu Allah hadir, Allah memelihara. Di tengah kelaparan yang terjadi nggak cuma di Israel, tapi di Sarfat, di daerah Sidon, di kandangnya Isabel, Nabiah, Baal dan Asyera, Allah hadir. Itulah yang menyadarkan kita, menjadi hiburan buat kita, bahwa His presence will always end up in blessing. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. His presence will always end up in blessing. Sekalipun blessingsnya belum kelihatan. Sekalipun pengenalanmu akan Tuhan belum bertambah, ya begitu-begitu aja dari dulu. Sekalipun awan segede telapak tangannya belum kelihatan, tapi Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada itu. Sekalipun kamu mengakuinya atau tidak,
Saya selalu berpikir bahwa Allah itu harus diakui. Gitu ya. Kita diajarin tuh ya, the sinner's prayer ya. Ya kan? Kalau kita mau membantu orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari orang mati, gitu kan, gitu, bahwa dia akan dijadikan anak Allah. Kan? Ya, mari kita sama-sama yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita sama-sama berdoa, Tuhan Yesus sambil menangis gitu, Tuhan Yesus, hari ini, gitu kan, gitu. Itu saya selalu berpikir bahwa harus ada pengakuan, gitu kan. Aku akan membuat kamu menerima keselamatan. Tapi pada akhirnya belum sampai pengakuan pun Allah sudah ada di sana. Dan percaya bahwa the presence always end up in the blessings. Kalaupun the blessingsnya belum terlihat, kalaupun blessingsnya itu, jangankan blessingsnya, pengenalanmu aja belum masih naik turun dengan kehidupan yang limbung itu. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang enggak. Benar enggak ya Tuhan ini begini? Apakah saya melakukan hal yang salah? Benar enggak ya pekerjaan ini yang gue ambil? Benar enggak ini pacar ini yang gue pilih? Benar enggak ini dan sebagainya dengan bisnis yang dilakukan? Ketika pengenalan kita akan Tuhan masih limbung tentang bagaimana masa depan nanti dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa kalau Tuhan menuntun sampai dengan hari ini, Tuhan yang pasti akan memberkati ke depan. Tuhan sudah menuntun kita sampai sejauh ini. Dan His presence is always end up in His blessing. Don't worry about your life. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa there is a sound of the abundance of rain. There is a sound of the abundance of rain. Bukan karena angin, bukan karena hujan itu sendiri, tapi karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Kita mau berdoa, kita mau ambil saat teduh sejenak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk segala achievement, kalaupun belum punya achievement, it's still okay. Berapa banyak sih kita punya achievement dan achievement kita dengan achievement orang lain pasti selalu berbeda, selalu ada jarak. Fulfillment dalam kehidupan kita lihat pada Ahab punya hidup yang sangat fulfill, punya istri yang cuma satu, di mana raja pada waktu itu punya istri yang banyak, Ahab cuma punya istri satu. Rohani pula. Nabiah pula. Anak raja. Mungkin anak pendeta. Tapi ya, kami mau lihat bahwa kita mau lihat bahwa ketika Tuhan mengasihi kami, Tuhan yang memelihara hidup ini, Tuhan mempertimbangkan kehidupan bangsa Israel 3 tahun 6 bulan tanpa hujan. Itu karena Tuhan tahu bahwa mereka mampu untuk bertahan selama itu. And you meet us in the ends of our needs, Lord. Tuhan yang menemukan kami di pinggir Laut Merah itu, Tuhan yang menemukan Israel di pinggir Laut Merah, Tuhan yang menemukan janda itu dengan ketika tepung itu cuma tinggal segenggam dan minyak itu tinggal 1 buli-buli. Tuhan menemukan kami di pinggir. Dari situ kami melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Aku pribadi mengucap syukur buat jemaat ini. Aku pribadi mengucap syukur atas nama jemaat ini untuk berkat yang Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Because I can hear the sound of the abundance of rain. Bukan karena apa yang kami lihat, tapi karena apa yang kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memegang kami di dalam tangan-Mu. Tuhan mengenal kami. Lebih daripada kami mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pemeliharaanmu. Dan terima kasih untuk kehadiran-Mu 24/7 dalam hidup kami. Terima kasih kehadiran-Mu nggak hanya sekedar Allah yang hadir, tapi kami percaya pada Immanuel, Allah yang menemani, Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua usaha yang kami punya, untuk semua kegiatan, untuk semua berkat Tuhan, untuk semua uang yang kami miliki.
untuk semua materi yang kami punya, untuk semua kesehatan orang tua. Terima kasih buat orang-orang yang mengasihi kami. Oh, kami bersyukur karena Tuhan, karena Engkau melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau melimpah. Ketika kami memandang ke sekeliling kami melihat semak yang menyala dengan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih karena Engkau mengenal kami. Thank you for the abundance of rain. Thank you God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama merayakan satu perjamuan kudus. Christ alone. Oh, yeah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari naikkan syukurmu, pujianmu pada Tuhan. Mari buka mulutmu 1 menit ke depan. Mari katakan sesuatu pada Tuhanmu. Talk to Him, talk to your Maker. Say something to your Maker. God, thank you for everything that you've done. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengenal kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk setiap pencapaian-pencapaian. Terima kasih untuk segala hal yang baik. Terima kasih untuk semua hal yang membuat hidup ini baik ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan. Jemaat, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Broken Saint, mari bersama-sama dengan iman kita memandang kepada roti yang terpecah ini, dengan mengimani bahwa Kristus memberikan hidupnya untuk hidupmu. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Broken Saints, mari kita minum bersama-sama dari cawan ini dan memandang dengan iman bahwa darahnya yang tercurah memberikan kita
kehidupan dan harapan di dalam waktu-waktu kita dalam hidup ini. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kasih kita kepada Kristus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the Sing it one more time. In Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone. Di dalam-Mu ya Kristus kami menoleh hidup, di dalam-Mu ya Kristus kami menerima pengharapan kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa ketika Tuhan mewahyukan dirinya ke dalam hidup kami, ketika Engkau menampilkan dirimu pada kami ya Tuhan, Engkau mewartakan dirimu pada hidup kami, pada akhirnya kami akan melihat tanda-tanda shalom itu terjadi dalam hidup kami. Damai, sejahtera, berkat. Satu persatu kehidupan kita mulai melihat bahwa kehidupan kita mulai menemukan harmoninya di dalam Tuhan. Ketika kita mulai menyadari bahwa hidup kita dipanggil untuk mengenalnya, ketika hidup kita dipanggil untuk merasakan hadiratnya, maka satu persatu hidup kita mulai diatur sedemikian rupa untuk menemukan harmoninya di dalam Tuhan. Dan kekeringan tidak akan lagi menakutkan karena kita tahu bahwa nanti akan turun hujan. Masa-masa sulit tidak akan terlalu menakutkan karena kita tahu akan datang masa-masa kelimpahan. Kesedihan tidak akan berlangsung selamanya karena kita tahu bahwa akan selalu ada pelangi setelah hujan. Kita tahu bahwa Tuhan yang menemukan janda ketika buli-bulinya tinggal berisi sedikit minyak. Tuhan yang menemukan bangsa Israel di ujung tanduk mereka di tepi Laut Merah. Tuhan juga yang menemukanmu di tempat terakhir yang dapat Dia temukan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu dalam hidup kami. We pray for the abundance of rain. We believe in your love throughout our life. In Jesus' name we pray. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tes. Shalom Broken City. Izinkan saya mengambil sedikit dari pengajaran Pak Gem dari kelas Prosper Teologi untuk offering hari ini. Dengar ya semua ya. Tidak ada yang salah dengan teologi kemakmuran karena gereja memang perlu uang untuk menjalankan fungsinya. Yang salah adalah ketika teologi kemakmuran itu berubah menjadi keserakahan atau kerakusan. Maka dari itu perlu adanya kesadaran diri dan berkata cukup. Enough is enough. Karena kita menyadari bahwa hidup kita bukan tentang diri kita tapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Teologi kemakmuran yang berfokus pada kesuksesan ekonomi itulah yang tidak alkitabiah. Seharusnya teologi kemakmuran berjalan bersamaan dengan teologi publik untuk menciptakan teologi shalom. Damai sejahtera di dalam masyarakat. Seperti yang tadi ada Pax Christi in Regno Christi. Dan seperti juga yang ditulis oleh Thomas Oden dalam buku Prosper Teologi. Ini. Gereja dipanggil untuk dapat menyediakan. Untuk anak yatim piatu kasih sayang orang tua, untuk janda kasih sayang seorang suami, untuk mereka yang telah cukup umur pernikahan, untuk para pekerja pekerjaan, untuk orang cacat simpati, untuk pengelana tempat tinggal, untuk yang lapar makanan, untuk yang haus minuman, untuk yang telanjang pakaian, untuk yang sakit kunjungan, untuk para tawanan pertolongan, untuk orang muda bantuan sehingga mereka paham caranya berdagang. Dan seperti juga yang tertulis dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukankah Tuhan dalam Injilnya pun selalu mengajarkan kita untuk memberi? Bukankah kita lebih bahagia ketika kita memberi? Bukankah kita lebih bahagia ketika pemberian kita tepat guna, tepat sasaran, bermanfaat untuk orang lain? Christian life is about giving, not getting. Mari kita memberi dengan sukacita for the greater good. Ya, silakan diberikan, bisa ditransfer ke Bank BCA Digital. Ya, nomornya sekian lah ya. Selamat memberi.
dalam hidup saudara. Oh sedap gitu ya. Bahasanya kita bagian berdiri, kita nyanyi. Itu dong abundance of prayer ini kita nyanyian dulu dong. Ya. I can see the cloud, feel it God's favor, it's heading this way. Heavenly raindrops fall on me as I worship you this way. My heart is glad to receive what's for me in the abundance of rain. I can hear the sound, it's the sound of the abundance of rain. I can see the cloud, feel it that's rainbow, it's heading this way. Heavenly raindrops fall on me as I worship you this way. My heart is glad to receive what's for me in the abundance of rain. Lord, you can shower your goodness, sprinkle your mercy, pour out your blessing. Lord, I'm ready, cover me, Lord, completely to this life that I know has been changed in the abundance of rain. Lord, you can shower your goodness, sprinkle your mercy, pour out your blessing. Lord, I'm ready, cover me, Lord, completely to this life that I know has been changed in the abundance of rain. In the abundance of rain. In the abundance of rain. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, biarlah kiranya berkat yang tercurah dari tahta Allah Bapa, melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyatakan bahwa Ia hadir dalam setiap aspek hidupmu. Menuntunmu dari setiap hari ke setiap hari, membuatmu beribadah di dalam keseharianmu, menjadikan hidupmu melimpah dalam pengenalan, menjadikan hidupmu melimpah di dalam pengakuan, menjadikan hidupmu melimpah dalam ketergantungan kepada Tuhan, dan menghadirkan tanda-tanda shalom, damai sejahtera, berkat dan kebaikan semata yang akan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Surely goodness and mercy will follow you all of my life. Follow you all of your life. Sebagaimana kata pemazmur, kebaikan belaka yang akan mengikutimu sampai seumur hidup. Terima kasih Bapak yang baik, kami terima berkat-Mu, tuntun kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan sepanjang biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena
Bisande kok.